boleh lagi dan seterusnya. Saya tidak ikut bersaing di negara ini. Saya tidak ikut mencalonkan diri menjadi apapun. Saya tidak ikut punya kepentingan untuk mencari dan meminta apapun, karena saya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah kepada Indonesia. Ya. Jadi saya tidak ikut apa-apa, kewajiban saya sederhana, yaitu ngejak sapa wae sing ketemu karo aku, ayo bersikap Indonesia, tidak bersikap PDIP, tidak bersikap Gerindra, tidak bersikap 01 atau 02, tapi kita bersikap Indonesia yang utuh, Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Jelas ya? Pak Kapolres juga menyebut mengenai sedekah. Jadi saya ini ke Indonesia itu kan sifatnya hanya sedekah, Pak Kapolres, karena saya tidak dimandati untuk melakukan apa-apa dan saya tidak punya kewajiban apa-apa bersama Kiai Kanjeng untuk melakukan apapun. Saya bukan pejabat, saya bukan tokoh, saya bukan siapapun, saya hanya bagian dari rakyat banyak, sehingga yang saya lakukan untuk Indonesia hanyalah sedekah hati saya karena cinta saya kepada Indonesia. Sekedar untuk ilmu sedikit, sedekah itu dari kata sodako. Rasulullah bersikap siddiq, ya pertama, kemudian amanah, ketiga tabligh, ketiga empat fatona. Nanti kita ceritakan kalau ada waktu. Tapi siddiq adalah orang yang bersedekah. Sedekah itu sebenarnya berkait dengan makna yang lain, yaitu bahwa dia bersungguh-sungguh. Orang yang bersedekah adalah pasti orang yang bersungguh-sungguh dengan hidupnya. Satu ya, sungguh-sungguh untuk apa? Yang disebut sedekah atau sodako atau as-siddiq adalah memelihara keseimbangan. Jadi orang yang bersedekah adalah orang yang menyeimbangkan keadaan. Nek ana wong ngelih ora kok keimangan, keadaan jadi timpang. Mulane kayak ana mangan ben seimbang. Nek ana wong kekurangan, nek ora kok tambahi, engko ora seimbang. Kalau orang perlu dicintai tapi kamu tidak mencintai, berarti kita menciptakan ketidakseimbangan. Kenapa ada tentara, ada polisi, ada sipil? Karena kita harus punya keseimbangan dalam bernegara. Jadi urusannya adalah keseimbangan. Manusia kalau tidak seimbang hidupnya, dia akan mengalami kemiringan-kemiringan, kemudian kejatuhan-kejatuhan dan keterjerembaban di dalam proses sejarahnya. Oleh karena itu, sedekah ini sebenarnya merupakan prinsip terpenting dari manusia. Kowe bersedekah ora ming nang wong liya sing butuh, awakmu dhewe kudu kok sedekahi. Kowe nek duwe akal ora kok enggo, berarti kowe tidak menjaga keseimbangan intelektualmu. Kowe duwe hati tapi tidak mencintai, berarti kamu melanggar keseimbangan. Kowe duwe awak ora kok pakani utawa kok pakani kakean, ya itu juga Anda sedang menjalani ketidakseimbangan. Padahal Allah selalu mengatakan was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Allah memasang, mengangkat langit, berarti kita ini bagian dari langit. Jangan disangka di sana langit, di sini bumi. Kita ini bagian dari langit yang luas itu, yang sekarang terus berkembang, semakin luas. Anda coba baca mengenai ilmu pengetahuan yang menyangkut alam semesta. Barusan ada simulasi foto black hole dan seterusnya. Kapan-kapan saya ingin makihan dengan menganalisa black hole dan seterusnya, karena saya merasa ada ayat-ayat Allah yang sangat menjelaskan itu, tapi tidak mungkin para ilmuwan barat akan sampai ke situ. Termasuk anak saya minta untuk browsing Quran di luar pembelajaranmu mengenai ilmu modern. Misalnya kowe ngomong kowe golek senang, wes gue metu seneng. Nah, kamu akan tahu apa yang disenangi manusia, apa yang menurut Allah harus disenangi manusia, dan apa yang menurut Allah jangan terlalu disenangi manusia akan keluar. Misalnya kata nikmat akan keluar banyak. Kata aktsar itu kebanyakan manusia gini. Nanti Anda akan ketemu sekian puluh ayat yang ada aktsaruhum. Berarti mergo kowe engko urusane pemasaran, kowe urusane sapa ya sing arep teko rene? Ya, berarti kowe akan membuat paket-paket di sini yang berdasarkan kebanyakan orang menyukainya. Nah, itu nanti browsingnya di Quran pakai aktar, ya begitu Anda bilang, Anda search aktaruhum, akan keluar penjelasan Allah mengenai jenis-jenis manusia dan seterusnya. Jadi Quran adalah ilmu yang luar biasa yang bisa dipakai untuk apa saja. Saya sering mengatakan
Aku iso ngelatih bal-balan nganggo Al-Fatihah. Arep ngopo kowe? Aku iso njelaske persuami istrian di malam pertama dengan ilmu Al-Fatihah ya iso. Supaya kowe engko tekan Siratal Mustaqim, terus tekan waladolin, amin dan gitu. Dan seterusnya. Jadi Quran itu bukan fakultatif dan tidak ada bagian-bagiannya. Quran adalah bagian yang menyeluruh dan keseluruhan yang bagian. Quran adalah sebuah titik yang besar yang terdiri dari titik-titik kecil. Quran tidak bisa Anda dekati dengan ilmu-ilmu modern di kampus, karena ilmu di kampus itu tidak ada yang universal. Ilmu di kampus itu hanya fakultatif. Kue kabeh nek bar sarjana, kue ora tahu dadi sarjana universitas, kue ming sarjana fakultas. Berarti kue iki dudu kuliah ning kampus, ning juz'iyah. Nek juz'iyah itu mempelajari sak juz tok. Nek kuliah kue mempelajari kabeh Al-Qur'an. Maka sesungguhnya di seluruh dunia tidak ada orang yang kuliah, karena kuliah itu mempelajari setiap atau semua. Karena setiap adalah semua, semua adalah setiap. Kita ngomong semua kalau makro, kita ngomong setiap kalau mikro. Tapi Quran itu begitu rupa luar biasa. Jadi nomor 1 maca Quran, nomor 2 belajar ilmu modern kaya akuntansi, entrepreneurship, peta modal. Bahkan gue kudu ngerti perusahaan yang terkaya di seluruh dunia apa, di Indonesia apa. Terus nanti khusus soal ekspor, nanti khusus soal perilaku modal di Indonesia, siapa yang monopoli, siapa yang ini itu dan seterusnya, kamu pelajari. Dalam 5 tahun Anda akan menjadi pahlawan Jepara, mudah-mudahan ya, kan ya. Tur kue ganteng banget bocah, aku wis wedi kue cah wedok. Berarti kawin papat wae kue kata ya. Oke banget ini. Kira gitu ya. Teman sekalian, saya tidak gede-gedein dia sudah jelas punya tugas, tidak bisa milih dia. Dia mau tidak mau harus mengerjakan JUP ini bersama kakak-kakaknya, bersama saudaranya, atas amanat dari Bapak almarhum Pak Ahmad Tirmidzi, kan gitu. Jadi teman sekalian, kita doakan dan tolong dibantu. Kalau tidak ada mereka, Anda tidak bisa maju juga. Tidak ada imam kalau tidak ada makmumnya, dan tidak ada makmum kalau tidak ada imamnya. Cuman masalahnya bagaimana asal-usulnya seseorang menjadi imam, bagaimana asal-usulnya seseorang menjadi makmum, itu harus ada akhlak yang baik dan manajemen yang setepat-tepatnya. Untuk anak kita dan untuk semua JUP usahanya dan untuk seluruh Jepara, mudah-mudahan bisa mengembalikan kedaulatannya, bisa mengembalikan harga dirinya, bisa membangkitkan kembali kepahlawannya untuk Republik Indonesia. Wa ila kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 amin. Pak Kapolres, nambahin dikit, kemarin yang datang ke